Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kembali lagi bersama Ibu Akdila Praka Utami. Hari ini kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting, subtema 1, dan pembelajaran 3 mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, interaksi sosial, dan yang kedua, interaksi dengan lingkungan hidup. Yuk, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, interaksi sosial. Kalian tahu tidak, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Ya, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar manusia, seperti hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang dilakukan antara 2 orang atau lebih. Nah, interaksi sosial ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berkaitan dengan terjadinya interaksi sosial yang disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Artinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan manusia lainnya. Ada 3 jenis bentuk interaksi sosial, di antaranya yang pertama, interaksi individu dengan individu, yaitu interaksi yang dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya, atau interaksi yang dilakukan oleh 2 orang. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi antara seseorang dengan kelompok atau interaksi yang dilakukan antara satu orang yang berhadapan dengan banyak orang. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai 3 jenis bentuk interaksi sosial, yuk kita bahas apa saja ya contoh-contoh dari bentuk interaksi sosial tersebut. Yuk kita simak. Contoh interaksi individu dengan individu, diantaranya seorang dokter mengobati seorang pasien, kasir melayani pembeli, dan saling berbincang dengan teman. Contoh lainnya yaitu bertegur sapa, berjabat tangan, dan seorang ayah berbicara dengan seorang anak. Contoh interaksi individu dengan kelompok, di antaranya seorang siswi sedang membaca puisi di depan kelas, seorang ustadz sedang berceramah di depan para jamaah, dan seorang guru sedang mengajar di depan kelas. Coba kita lihat ya, di sini terdapat guru yang sedang mengajar. Nah, guru tersebut merupakan individu, sedangkan siswa-siswi merupakan kelompok. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok, diantaranya 2 tim sepak bola yang sedang bertanding, 2 tim bermain tarik tambang, dan 2 tim sedang bermain bola voli. Nah, coba kita lihat pada gambar terdapat 2 tim sepak bola yang mana ada kelompok yang berwarna merah dan ada kelompok yang berwarna biru. Dalam sepak bola ini, pasti kalian sudah tahu ya, kalau jumlah pemain sepak bola ada 11 orang. Artinya, 11 orang berhadapan dengan 11 orang lainnya. Jadi, di sini tim sepak bola berwarna merah berinteraksi dengan tim sepak bola berwarna biru. Sehingga terjadilah interaksi yang dilakukan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial, terdapat interaksi yang mengarah pada persatuan yang bersifat asosiatif dan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan yang bersifat disosiatif. Contoh interaksi yang mengarah pada persatuan diantaranya, pertama, siswa kelas 5 yang sedang melakukan kerja kelompok. Kedua,
Masyarakat mengikuti kegiatan gotong royong membangun masjid. Yang ketiga, siswa kelas 5 bermain bola secara sportif. Contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan, di antaranya, pertama, seorang siswa sedang bertengkar dengan siswa lainnya. Kedua, pelajar melakukan tawuran. Yang ketiga, warga saling berselisih saat melakukan rapat RW. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai interaksi sosial. Sekarang yang kedua, interaksi dengan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan suatu ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Tentunya, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi yang dilakukan antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Misalnya, gunung, sungai, rawa, dan lainnya yang merupakan contoh dari lingkungan alam. Manusia ini membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga interaksi dengan lingkungan tersebut yaitu adanya proses atau hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Adapun di sini terdapat contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup atau alam, di antaranya, pertama, petani menggarap lahan pertanian. Petani tersebut sedang berinteraksi atau melakukan kegiatan di lingkungan alam berupa pesawahan. Kedua, penambang belerang di gunung. Nah, untuk masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dapat memanfaatkan kondisi alamnya untuk kebutuhan hidup. Jadi, di sini penambang belerang berinteraksi dengan lingkungan alam berupa gunung. Yang ketiga, nelayan mencari ikan di laut. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam berupa lautan untuk mencari hasil bumi, yaitu berbagai macam ikan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.